Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Ratu Hanabila Rahman, mahasiswi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana solusinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sumber Daya Berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi, MPD Dr. Andes. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangannya, kita bahas terlebih dahulu apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam dan keberlangsungan kehidupan. Menurut Munajat Danu Saputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi yang termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran dan perusakan lingkungan memiliki arti yang berbeda. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi seperti sebagaimana mestinya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor peristiwa alam dan faktor manusia. Faktor yang pertama adalah faktor peristiwa alam. Kerusakan masalah lingkungan hidup dapat terjadi karena adanya peristiwa alam yang tidak dapat diprediksi. Mengingat posisi geografis Indonesia yang termasuk ke dalam bagian dari lintasan The Pacific Ring of Fire sehingga sangat banyak ditemukan aktivitas vulkanik. Hal ini sangat berpotensi untuk terjadinya letusan gunung berapi atau bencana alam lainnya seperti gempa bumi dan tsunami yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu panjang. Beberapa permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dialami Indonesia karena faktor manusia adalah: yang pertama, kerusakan hutan karena penggundulan hutan atau dilakukannya penebangan liar dan kebakaran hutan. Pada tahun 2021, luas lahan kebakaran hutan di Indonesia mencapai 354,582.000 hektar are. Hal ini berdampak pada banyak hal. Selain ekosistem yang tidak stabil, hal ini juga merusak rumah atau habitat untuk hewan di dalamnya dan mengancam keragaman hayati lain. Permasalahan yang kedua adalah pencemaran air karena limbah industri pertanian dan tercampur oleh bahan kimia. Dikutip dari detiknews.com, tumpahan minyak kembali mencemari pantai di pesisir Karawang. Tumpahan minyak banyak menumpuk di bibir pantai dusun Sungai Manuk, Sungai Buntu, Kecamatan Pedes. Kebocoran ini berasal dari Pertamina Hulu Energi ONWJ yang sudah terjadi sejak tanggal 15 April 2021 sore hari. Bentuk oil spill itu bulat dengan warna hitam dan memiliki bau seperti minyak tanah. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, dalam hitungan hari beberapa ekosistem laut mendapatkan efek buruk. Pohon bakau menjadi tercemar, ikan-ikan pun menjauh. Para nelayan mau tidak mau harus melaut lebih jauh. Bahkan beberapa nelayan melaporkan bahwa jaring mereka terkena minyak. Pertamina berupaya menangani masalah ini dengan melakukan pembersihan. Hingga tanggal 25 April 2021, pemantauan dari udara masih dilakukan untuk memetakan lokasi sisa tumpahan minyak itu terjadi. Permasalahan yang ketiga adalah pencemaran udara atau polusi. Kualitas udara yang dihasilkan menurun karena asap industri atau asap kendaraan bermotor. Sehingga nantinya hal ini akan memicu masalah lain seperti masalah pada sistem pernafasan pada makhluk hidup. Seperti yang sekarang ini sedang hangat dibicarakan, dikutip dari detiknews.com, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2021 dilaporkan bahwa kualitas udara di ibu kota Jakarta menurun bahkan sangat mengkhawatirkan. DKI Jakarta disebut-sebut menempati posisi kedua dunia dengan kualitas udara terburuk dengan Air Quality Index 172 setelah Dubai. Angka ini sangat jauh dari taraf baik dengan Air Quality Index 50. PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG Urif Haryoko menerangkan bahwa beberapa hari terakhir tingkat polutan di Jakarta mengalami lonjakan.
Dari data BMKG diperoleh bahwa kadar polutan berada pada level 148 meter kubik. Tingginya angka polutan ini membuat kualitas udara di Jakarta masuk ke dalam kategori udara tidak sehat. Bahkan, polutan tersebut dapat terlihat secara kasat mata. Kemudian, emisi dalam waktu tertentu terakumulasi dan menyebabkan meningkatnya polutan di Jakarta. Selain itu, pergerakan angin membuat polutan bergeser dari sumber emisi ke lokasi lain. Permasalahan lingkungan hidup yang keempat adalah banjir. Banjir terjadi karena adanya perubahan perkembangan wilayah namun tidak disertai dengan pembuatan aliran air yang baik. Sehingga air meluap dan volumenya terus bertambah namun tidak dapat ditampung lagi. Permasalahan lingkungan yang selanjutnya adalah sampah yang menumpuk karena pertumbuhan penduduk yang pesat. Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sejumlah 273,5 juta jiwa. Banyaknya penduduk yang tinggal di sebuah negara tentunya akan menimbulkan sejumlah persoalan, diantaranya produksi sampah dan pengolahannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai angka 175.000 ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasikan dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Sebagian besar sampah berada di tempat pembuangan akhir, namun masalah lain muncul ketika tempat pembuangan akhir tidak bisa menampung banyaknya sampah yang dihasilkan. Permasalahan selanjutnya adalah penurunan keragaman hayati. Alat komunikasi yang semakin canggih dan berkembang seringkali disalahgunakan menjadi alat memperoleh informasi penjual belian flora dan fauna ilegal yang kemudian dijadikan sebagai platform jual beli. Sehingga tumbuhan dan hewan di Indonesia semakin berkurang dan sudah terbilang hampir punah. Selain itu, keragaman hayati lain seperti hewan juga terancam dengan keberadaan sampah plastik yang dibuang sembarangan. Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa 3,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut adalah sampah plastik. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Pada tanggal 19 November tahun 2018 ditemukan paus sperma mati karena memakan sampah plastik sebanyak 6 kg. Lokasi kematian paus sperma tersebut berada di kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Wakatobi yang seharusnya menjadi wilayah aman bagi biota laut ini. Jika hal ini terus terjadi, maka akan mengancam populasi flora dan fauna di Indonesia serta keseimbangan ekosistem. Pencemaran yang terakhir adalah pencemaran tanah. Tanah tercemar oleh zat-zat kimia yang terbawa oleh air kemudian menyerap ke tanah. Awalnya, pencemaran tanah terjadi karena tambang yang dimanfaatkan sebagai sumber daya alam diambil terlalu berlebihan. Selain itu, untuk pembuangan sampah yang telah diuraikan juga mempengaruhi kualitas tanah yang semakin hari semakin menurun. Penyebabnya adalah karena industri atau asap kendaraan, nitrogen homogen, dan parasit beracun lainnya. Butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat agar permasalahan tersebut dapat ditangani dengan baik. Untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam garis-garis besar haluan negara, tetapi juga membentuk lembaga yang membidangi lingkungan hidup. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap kegiatan atau proyek pembangunan memerlukan lokasi dan lokasi ini merupakan suatu ekosistem atau bagian dari suatu ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen ekosistem. Artinya, dampak proyek pembangunan tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif sehingga kerusakan dan pencemaran yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan. Untuk mewujudkannya yaitu dengan pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan. Untuk itu, pemahaman tentang konsep ekosistem, ekologi atau lingkungan, konservasi, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup perlu disebarluaskan. Pelestarian lingkungan hidup mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama yang dilestarikan adalah fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Jadi suatu lingkungan bisa saja berubah karena adanya pembangunan, tetapi fungsi lingkungan itu tetap bisa dipertahankan. Misalnya, suatu area yang ditumbuhi oleh pohon-pohon akan dibangun menjadi kawasan industri. Pohon tersebut boleh ditebang, tetapi dalam perencanaan pembangunannya harus disediakan area terbuka dan lokasi untuk tanaman penghijauan. Dalam hal ini, fungsi pohon-pohon yang ditebang menjelang pembangunan diganti oleh area terbuka dan pohon tanaman penghijauan setelah proyek berjalan.
Kemudian yang kedua adalah yang dilestarikan adalah lingkungan itu sendiri. Misalnya, keberadaan hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam harus dipertahankan, artinya tidak boleh diganggu. Kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di lingkungan itu karena fungsinya tidak mungkin dilestarikan dengan adanya kegiatan pembangunan. Sebagai masyarakat, kita juga harus membantu dan ikut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini bisa dimulai dengan langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan. Selain berbau tidak sedap, tumpukan sampah juga mengganggu pemandangan. Sampah yang berada di aliran air akan hanyut dan nantinya akan menyumbat aliran air karena ada juga sampah yang tidak hanyut dan mengendap di dasar air, sehingga mempersempit volume air. Hal ini selain menyebabkan bencana seperti banjir juga akan mencemarkan air, sehingga pemerintah perlu melakukan pengurukan dasar sungai secara berkala agar tanah atau sampah yang menumpuk dapat terangkat, dan melakukan penertiban di daerah bantaran sungai agar terbebas dari bangunan liar yang tidak memiliki izin membangun. Kemudian yang selanjutnya adalah menebang pohon dengan sistem tebang pilih sehingga tidak terjadinya penggundulan hutan. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penanaman kembali atau penghijauan dan reboisasi. Selanjutnya adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan mudah diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Gerakan 3R atau reuse, reduce, dan recycle harus diterapkan. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Hal ini akan meminimalisir dan mengurangi sampah yang dihasilkan sehingga mengurangi tumpukan sampah. Dan yang terakhir adalah membuat area sengkedan di daerah rawan longsor seperti lereng gunung untuk mencegah terjadinya bencana longsor. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak untuk kita sebagai manusia, namun juga mempengaruhi makhluk hidup lain yang memiliki hak yang sama untuk hidup. Untuk itu kita perlu membangun kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kepada masyarakat agar berwawasan luas, sehingga masyarakat paham apa-apa saja yang dilakukannya dan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, untuk pembangunan perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Untuk itu, mari kita jaga bumi kita bersama dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.